Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu, 27 Maret 2022. Tema renungan kita dengan judul Miliki Mental Sehat. Miliki mental sehat. Firman Tuhan terambil dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus belajar di dalam kehidupan yang selalu diperhadapkan kepada masalah, namun kami tidak terjerembab ke dalam kesedihan dan kami tidak terbelenggu di dalam penderitaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat, perjalanan yang dikasihi Tuhan, miliki mental sehat. Rasanya jarang mendengarkan sebuah nasihat seperti demikian. Biasanya kita mendapatkan nasihat, milikilah pendidikan yang sehat, pendidikan yang baik. Mental yang baik jarang sekali kita dengar. Milikilah kekayaan yang baik. Milikilah masa depan yang baik. Tetapi apa yang dimaksud dengan milikilah mental yang sehat, milikilah mental yang baik? Apa hubungannya mental? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau mental yang sehat dan mental yang baik, segala keadaan yang ada di sekitar kita, itu tidak akan mengubah mental kita. Jadi sifat mental itu, dia tidak akan fluktuatif kalau dia bersifat sehat dan bersifat baik. Kalau kita bicara kekayaan, fluktuatif. Bisa kaya, bisa miskin. Kalau bicara tentang kesehatan fisik, fluktuatif. Kadang kita sehat, kadang kita miskin. Kalau kita berbicara tentang keadaan, situasi lingkungan yang baik, juga fluktuatif. Siapa yang menyangka peperangan Uni Soviet dengan Ukraina di tengah zaman yang sudah modern ini, orang berpikir bagaimana bekerja sama, ini masih bertengkar. Dan pertengkarannya bukan baku hantam lewat tangan, tapi baku hantam lewat berbagai macam peluru yang sangat menakutkan sesungguhnya. Karena sekali tombol ada namanya senjata peluru yang bisa lintas benua. Bayangkan, pijit tombol antar benua bisa terkirim. Dunia ini akan hancur. Apa yang dimaksud dengan mental yang sehat? Firman Tuhan berkata, buanglah kesedihan hati dan juga jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Kesedihan hati dan penderitaan di dalam tubuh itu saling terkait. Sewaktu kita cemas, kita takut, kita khawatir, itu membuat tubuh kita akan mudah cepat sakit. Sewaktu kita menjadi orang pemarah, maka tekanan darah kita akan naik. Sewaktu kita menjadi orang yang penakut, maka imunitas tubuh kita juga akan menurun. Sewaktu kita menjadi orang yang ambisius, maka asam lambung kita bisa menaik. Dan kemudian ada tekanan-tekanan yang terjadi dalam tubuh kita. Sehingga semua emosi negatif itu bisa merusak tubuh kita. Sehingga firman Tuhan berkata, buanglah kesedihan di dalam hatimu dan buanglah penderitaan dari tubuhmu. Berbicara tentang mental sehat dan mental baik, tentu pada dasarnya saudara kita membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat dasar, yaitu tidur. Saudara, kita butuh tidur. Kita tidak membutuhkan rumah sebetulnya, tapi tempat buat tidur. Kalau tempat buat tidur hal yang sederhana saja, tidak kehujanan, saudara-saudara, tidak kepanasan. Kalau Anda mungkin takut terkena nyamuk, tutup saja dengan kain kasa. Itu murah sekali. Jadi kalau untuk tidur saja sesuatu yang sangat murah, sangat mudah. Namun kalau kita memperjuangkan ingin tidur di rumah yang mewah menjadi sebuah permasalahan. Jadi untuk tidur saja sederhana, untuk makan pun sederhana. Bahkan orang saudara semakin berumur, makanan semakin terbatas. Makanan sehat justru adalah makanan-makanan yang murah. Anda cukup sayur, buah-buah juga tidak perlu mahal. Anda bisa beli tomat, Anda bisa beli mentimun, Anda bisa beli ubi, singkong, murah. Namun kita bisa dengan gaya hidup membeli barang-barang yang mahal luar biasa. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mungkin sirip ikan hiu, satu porsi bisa 500.000 atau bagaimana? Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, saya pernah membeli saudara kepiting 1 ekor 500.000. Karena istri saya suka.
Tapi karena dia suka, saya sendiri tidak terlalu. Namun sesungguhnya untuk sehat, untuk kenyang, untuk bahagia itu sangat mudah. Namun tatkala kemudian ambisi kita itu menjadi berlebihan, maka menjadikan mental kita pun menjadi tidak sehat. Orang yang mental yang tidak sehat, mudah sedih, mudah depresi, tidak objektif dalam berpikir, lari dari kenyataan, emosinya tidak terkendali, orangnya agresif, kemudian manja, tidak bisa mandiri. Itu mental-mental yang tidak sehat. Tindakannya itu membahayakan, mati rasa, tidak peduli kepada lingkungan. Bahkan dalam kasus tertentu bisa delusi, halusinasi, bisa paranoid, curigaan, bermain playing victim. Itu adalah semua sikap-sikap daripada mental yang sakit, mental yang tidak sehat. Seseorang yang punya mental sehat, dia akan bahagia, dia akan mudah bersyukur, dia akan mudah akur, dia akan bisa menerima kenyataan. Dia orang yang mudah memaafkan, orang yang mudah melupakan untuk hal-hal yang tidak baik, yang buruk. Orangnya tidak diikat oleh hal-hal yang negatif. Orangnya bertanggung jawab dengan kesukacitaan, dengan kegembiraan, mengerjakan tugas-tugas dengan sebuah hati yang gembira. Kemudian juga orangnya bijaksana, berpikirnya seimbang. Semua emosi positif ini akan menimbulkan orang semakin cerdas, orang semakin kreatif, orang mudah bahagia, dan orang yang cerdas, kreatif, mudah bahagia, dia juga akan mudah mendapatkan kemenangan, keberhasilan, dan kesuksesan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan apa yang dikatakan? Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Kita memang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dasar. Namun pada prinsipnya kebutuhan dasar itu tidak mahal. Yang membuat mahal hidup ini adalah bukan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup, nafsu hidup. Itu yang membuat mahal. Apa yang firman Tuhan katakan? Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Kemudahan itu akan berlalu, fajar itu juga akan berlalu. Dunia, langit, dan bumi ini akan berlalu. Mengapa kita mempertahankan sesuatu yang akan berlalu yang tidak bisa kita akan genggam? Betul kita membutuhkan semuanya. Namun biarlah kita bersikap lebih seimbang, lebih proporsional, lebih bijaksana menghadapi hidup ini. Sewaktu kita bisa seimbang, kita bisa menjaga mental kita menjadi sehat dan baik. Dengan cara membuang kesedihan yang seperti firman Tuhan katakan. Dan penderitaan di dalam hidup kita, dalam tubuh kita, yang kita buat sendiri. Bukanlah penderitaan yang sesungguhnya. Bukanlah penderitaan yang sesungguhnya, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita terus berpikir bagaimana punya rumah, saya masih ngontrak. Sahabat seperjalanan, ingat. Ada orang yang punya rumah mewah. Dia sedang bertarung di rumah sakit dengan sakit stadium keempat. Dan dokter mengatakan 2-3 bulan lagi waktu kehidupannya. Mana yang lebih beruntung? Sahabat seperjalanan, hidup beruntung, hidup itu sukses sangat tergantung cara berpikir kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, milikilah mental yang sehat dan mental yang baik. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-10. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi dengan mental yang sehat dan mental yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Milikilah mental sehat, milikilah mental yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.